Halo Gupi Lovers, jumpa lagi dengan Yusuf Gapi. Nah teman-teman, kali ini kita melakukan perjalanan agak jauh nih ke Jogja, yaitu di Umbul Harjo, di suatu farm yang baru tapi wah jos banget dan sangat unik, yaitu Bullion 99. Sekarang langsung kita ketemu dengan ownernya, Ibu Endang. Selamat sore, Bu Endang. Wah, ini Bu Endang ini breeder baru ikan gapi ini, teman-teman. Oh ya, ada bapak suaminya. Selamat sore, Pak Burhan. Nah, ini orangnya jos ini. Nah, Pak, kita kesini itu karena sudah setting sama Bu Endang, kita mau vlog sini karena di sini dengan sudah mulai breeding ikan gapi. Jadi saya pengen sekali ke farmnya, Bun. Oh enggak, silakan. Oke, siap. Ke sini ya? Ya. Mantap. Suasananya itu teduh karena banyak tanaman hijau di sini. Kayak kebun binatang ya, Bun. Nah, ini ada arwana juga. Mantap. Ini jenis apa, Bu? Golden. Nah, warnanya emas. Mantap banget. Di sini tuh banyak sekali burung karena di sini juga ada penangkaran berbagai burung yang masih sedikit di Indonesia karena jarang orang punya nih. Cara. Nah, inilah farmnya Bu Endang, yaitu farm gapi. Kita lihat eksotisnya ikan gapi yang ada di sini. Wih, mantap. Sekarang ternyata sudah banyak burayanya juga. Dan saya tadi udah ngomong-ngomong sama Ibu Endang bahwa ternyata di sini tuh ikan gapinya jarang mati walaupun Bu Endang ini masih pemula. Jadi jos banget ini. Nanti kita akan tanya-tanya kiatnya bagaimana sehingga ikan gapi di sini kok bisa hidup dengan baik. Bu Endang, di sini ada berapa jenis ikan gapinya? Bisa ngitung nggak ini? Banyak. Dan kalau kita lihat di sini, farm gapinya kan senyap, nggak ada suara aeratornya. Nah, jadi ternyata teman-teman bahwa ikan gapi itu tidak harus menggunakan filter yang dijalankan oleh aerator. Ternyata di sini pun tanpa filter bisa hidup dengan baik. Nah kiatnya itu gimana, Bu Endang? Apakah harus disifon berapa hari sekali atau gimana? Setiap hari, teman-teman. Jadi disifon kira-kira berapa senti kalau pas nyifon itu? Sedikit, asal kotorannya hilang ya? Oh ya. Terus ditambahkan yang baru. Terus apakah ada formula atau obat yang digunakan di airnya supaya ikannya itu tetap sehat di sini? Ada, Pak. Ada. Mereknya apa ya, lupa. Oh ya, jadi pakai obat ya? Iya, yang punya Pak. Iya, mantap. Nah sekarang kita lihat ini buraya apa? Buraya apa ya, Pak ini? Ini kayaknya corak ya. Kalau di sini red koi jantan, tapi ini udah beda isinya. Oh ini. Oh ini Moskow ya, jenis Moskow ini. Wah, mantap. Terus kemudian, nah ini kayaknya apa ini? Indukan ya? Indukan, Pak. Mau ngobrol ini. Terus wah, semuanya sehat sentosa di sini. Nah ini budaya Fulgot, mantap. Ini yang dari Bapak. Iya, budaya Fulgotnya hidup dengan baik di sini. Nah terus kita lihat lagi di sini. Wah ini pasti teman-teman suka albino floret.
albino borat jantan ini. Betinanya yang ini ya, Bun? Iya, iya. Ini dari bapak. Oh iya, full god. Udah hamil gede ya kayaknya. Iya. Nah ini ada jenis pedang juga, Vienna double sword ini. Iya. Wah mantap. Jadi wah kayaknya habis ini mau tambah rak lagi nih ya, Bun. Iya, Pak. Rencana ke depan gimana nih? Ya rencananya ya Mau nambah lagi ya? macamnya. Macamnya. Karena biasanya itu kalau melihara ikan gapi itu pasti akan ketagihan terus. Iya. Lihat yang ini kok bagus, beli lagi. Kepengen gitu. Untuk proses breedingnya itu dikawinkan di tank-tank ini ya? Iya, Pak. Nah, ini dikawinkan. Untuk ukurannya berapa, Bung? Tahu nggak ya? Kayak 30 kali 40 ya, Bapak? Iya, 30 kali 40, tingginya 30. Mantap. Jadi, nah ini teman-teman termasuk ide bagus karena dengan menggunakan sistem seperti ini tanpa aerator, berarti kan kita juga ngirit listrik ini. Iya, Karena toh tanpa aerator pun ikan gapi ternyata di sini bisa hidup dengan baik. Nah, sekarang kita lihat di situ, Bun. Di situ ada apa ini? Bok putih ini. Wah. Jadi penasaran ini mau lihat ini. Nah, oh, ini ternyata pembesaran buraya ya, Bu? Iya. Mantap. Jadi ini pembesaran burayanya menggunakan bok putih seperti ini. Ini bekas ice cream. Bekas ice cream. Mantap. Kayaknya Ibu Endang ini wah bertangan dingin juga ini, dan tidak berhenti pada satu step. Akan selalu melangkah ke depan. Wah, ini sudah buraya PRPGE banyak banget, Bun. Mantap. Oh, jadi pas lahiran di sini, Iya. kemudian betinanya diambil, Iya. burayanya tetap di sini ya. Oh ya. Ini Nah, betinanya. jadi akuarium ini tadinya itu tempat lahiran, setelah lahir terus induknya diambil, anaknya tetap di sini. Nah, rencana nanti sampai umur berapa, Bu, di sini? 1,5 bulan ya, kan harus dipisah. Oh ya, sampai sortir pertama ya. Mantap. Jadi sebelum dia kawin itu udah dipisahkan jantan betinanya. Iya. Nah, tapi saya juga penasaran, Bu. Tadi saya lihat kok akuariumnya nggak ada yang lumutan. Itu gimana? Ya itu setiap hari dibersihkan. Oh. Kalau di tempat saya kan kacanya gitu terus lumutan. Ini enggak. Mantap, jadi selalu menjaga kebersihannya. Mantap. Dan di sini tuh tidak hanya breeding ikan gapi, ternyata juga breeding ikan cupang. Nah, kalau cupang kita sama ahlinya ini Pak Burhan ini. Mari Pak kita lihat, Pak. Wah, mantap, pokoknya ikan cupangnya dari luar semua ini indukannya. Wah, persiapan kolam. Nanti buat Ini bagus banget ini farm cupangnya. Kok punya ide seperti ini tuh gimana, Pak? Ini bagaimana? Sebetulnya kita hanya mengembalikan ke alam, cuma yang jelas di samping mengembalikan ke alam kita bisa display agar kita enjoy untuk duduk santai, minum kopi. Ada kursinya, ada mejanya. Apa namanya, yang paling jenis yang cocok untuk ikan cupang ini adalah jenis papu-papuan karena dia bisa direndam lama, jadi dia bisa berkembang, bisa untuk display, bisa untuk apa namanya ya, waktu udara segar lah. Jadi saya salut banget sama Pak Burhan. Jadi gini loh, walaupun di sini tuh ternak ikan ya, biasanya kalau cupang kan kelihatan kotor gitu ya, tapi di sini tuh kelihatan asri. Jadi di sini tuh dipadukan dengan tanaman paku-pakuan seperti ini. Jadi tanaman pakunya sehat, ikannya juga enjoy ya, sehat ya. Jadi Karena simbiosis mutualisme. betul Jadi kali. kita bisa jual ikannya juga bisa jual tanamannya. Iya. Dan kalau kita duduk-duduk di sini sambil lihat ikan itu kayaknya betah banget. Kadang-kadang mungkin teman-teman yang main ke sini pasti sampai pagi ya. Nggak terasa karena seperti di wedangan kalau malam hari.
Nah, terus kalau ini baru dipersiapkan ya Om? Kalau Jadi nantinya ini diangkat, untuk ya? buraya ya, yang diambil dari kolam dan surya. Oh, di situ. Jadi itu dari buraya kecil terus kita serok, Dipilih. nanti kita lihat apakah Sortir, ini apa pewarnaannya bagus, karena ini kita yang jelas kita utamakan barongsai sama multicolor. Mantap. Nah, kalau misalkan dipersiapkan seperti ini itu untuk berapa hari Om persiapan untuk dimasukkan yang akan Nah, biasanya kita jadi kita masukkan ke dalam tank plastik untuk bisa melihat apakah mereka ini sudah siap dari habitat yang biasanya di kolam, terus kita pindahkan ke satu tempat yang baru. Kalau mereka memang bertahan di situ dan bisa mempertahankan kondisinya, terus kita lihat jantan mana, betina mana, baru kita siapkan. Karena nggak mungkin kalau langsung kita masukkan ke tank plastik atau akuarium kecil, itu kadang-kadang mereka stres. Oh iya betul. Wah, mantap sekali. Jadi metode pembesaran ikan cupang di sini itu juga mantap banget. Pokoknya menyatu dengan alam ya Om. Jadi yang jelas itu di hari tua, jadi tetap apapun ceritanya itu ada sesuatu, karena kita mengacu untuk berkarya dan berwirausaha. Jadinya bisa kita, kalau kita pas kerja ibu yang gantikan, kalau pas ini nanti kita juga yang membantu, jadi ada kesinambungan. Catat. Oke, terus di sini tadi saya lihat banyak ikan yang lain itu arwana itu ada berbagai jenis di sini Om. Ya, ada, karena secara bisnis saya harus menghidupi karyawan. Jadi utama di situ kita mengutamakan apa sih bidikan masyarakat dalam situasi ekonomi seperti ini. Jadi saya mengajarkan kepada anak-anak, walaupun kamu sudah lulus menjadi seorang sarjana, tapi alangkah bagusnya bisa berwirausaha. Ini kalau toh nanti masalah motivasi pekerjaan ini agak sedikit susah, ini ada motivasi untuk berwirausaha. Mantap. Nah, sedikit memperkenalkan, Pak Burhan ini adalah pemilik Bullion Stable 99. Jadi peternakan kuda teman-teman. Wah, mantap deh. Di daerah Bantul ya? Di mana Bantul? Sama di Salatiga. Mantap. Oke. Nah, untuk sebelum saya pulang, saya ingin Pak Burhan memberi saran atau kesan dan pesan untuk penonton Pak Burhan untuk menyemangati breeder gapi cupang di Indonesia. Jadi kalau untuk semangat untuk berjuang untuk mempertahankan ekonomi keluarga agar kita tidak terganggu dalam situasi apa saja, ini sebetulnya rasa cinta terhadap apa yang menjadi pekerjaan kita ini harus kita benar-benar tanamkan. Saya selalu berusaha untuk bagaimana caranya berusaha belajar kepada yang lebih senior mungkin dari saya. Ya, terus saya kombinasikan. Kadang-kadang kita ada satu faktor yang sangat kita takutkan, ini kebiasaan. Kalau satu tipe ini mungkin lagi turun, ini tipe lain yang kita tetap harus kita angkat, seperti ikan-ikan yang lainnya. Jadi itulah, jadi sebetulnya gapi ini international fish yang jelasnya. Iya, karena dia tidak makan tempat, bisa enjoy. Jadi kalau saya sarankan tuh sebetulnya ada ruangan kecil untuk santai, tapi tidak harus ikan-ikan yang lainnya seperti yang waktu itu jatuh. Jadi bisa duduk, mereka bisa melihat gapi kita, walaupun tidak begitu banyak, tapi sudah merupakan motivasi keluarga untuk nantinya akan sama dengan ikan yang ada di sini lainnya. Mantap. Makasih sekali Om, udah bisa berkunjung sini dan dapat ilmu banyak lah di sini. Terima kasih, sama-sama. Ibu Mion pamit. Sama-sama Pak. Ya.